Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ramadan dengan NIM 21005091. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai program bertipe kelembagaan atau institusional. Program yang bertipe lembaga ini terdapat beberapa bagian, salah satunya yaitu pada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sekumpulan norma atau peraturan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk hidup individu maupun makhluk sosial. Beberapa jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan lain-lain. Menurut Amrudin dan kawan-kawannya dalam buku Kelembagaan Agribisnis pada tahun 2021, bahwa lembaga sosial memiliki ciri berupa adanya suatu tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Lambang sosial, ciri khas lembaga sosial, punya tradisi tertulis maupun tidak, dan punya alat perlengkapan guna meraih tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe lembaga sosial. Yang pertama berdasarkan sudut perkembangan. Lembaga sosial terdiri dari creative institution, yaitu lembaga yang tumbuh melalui adat istiadat dalam masyarakat. Contohnya seperti lembaga agama, pernikahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan sudut nilai masyarakat. Pada sudut nilai masyarakat ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga sosial basic institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap penting dalam memelihara tata tertib di masyarakat. Contohnya seperti keluarga, sekolah, dan negara. Sedangkan yang kedua yaitu subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang meliputi hal yang dalam masyarakat, di mana hal tersebut dianggap kurang penting. Yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Lembaga sosial terbagi menjadi dua penerimaan masyarakat, yaitu social station institution, yaitu masyarakat sudah menerima lembaga sosial yang ada, misalnya di sekolah atau di negara. Yang kedua yaitu unsanctioned institution, yaitu masyarakat menolak lembaga sosial dan tidak mampu menghilangkan, misalnya seperti organisasi kejahatan. Dan selanjutnya itu berdasarkan sudut penyebarannya. Secara penyebaran, lembaga sosial terbagi dalam yang pertama general institution, yaitu lembaga sosial yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat, seperti lembaga agama tersebut. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya diketahui dalam sekecil masyarakat, seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang terakhir berdasarkan sudut fungsinya. Pada lembaga sosial terbagi menjadi dua, yaitu operative institution, yaitu lembaga sosial yang mengumpulkan pola atau metode yang diperlukan untuk mempengaruhi interaksi sosial dalam membentuk lembaga sosial, yaitu misalnya terdapat pada lembaga ekonomi. Dan yang kedua, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk mengawasi tingkah laku di masyarakat, misalnya seperti lembaga hukum atau politik. Yang terakhir saya akan menjelaskan materi mengenai proses lembaga sosial tersebut. Pada lembaga sosial muncul dengan dua cara, yaitu pertama lembaga sosial terencana, di mana lembaga sosial muncul melalui proses perencanaan yang matang. Contohnya seperti sebuah daerah dengan kepadatan penduduk, maka pemerintah akan melakukan transmigrasi demi mengurangi kepadatan penduduk tersebut. Yang kedua yaitu lembaga sosial tidak terencana. Pada lembaga sosial tidak terencana ini muncul secara bertahap karena lembaga ini terjadi ketika masyarakat menghadapi masalah. Misalnya pada contoh ketika dulu masyarakat menggunakan sistem barter dan dirasa tidak efisien, maka dibuat alat pembayaran uang. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.